Halo semuanya, saya Martino, pengurus Gerakan Pembawa Sulu Korop 1 Manado. Gerakan Pembawa Sulu adalah wadah pelayanan orang muda atau youth yang ada di Gereja Bala Keselamatan. Nah, saya berharap saudara saat ini dalam keadaan sehat. Kalaupun ada di antara kita yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatannya, saya berdoa semoga lekas sembuh dan tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Nah, saat ini saudara tidak dipungkiri ya, kita sedang dan masih terus bergumul dengan kondisi pandemi saat ini. Kurang lebih setahun kita harus menyesuaikan dengan banyak hal, kegiatan-kegiatan yang baru atau kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, saya mau katakan kalau hari ini kita semua bisa berada sebagaimana kita ada. Kita masih melihat orang-orang yang kita kasihi ada di sekitar kita, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini adalah suatu kehormatan buat saya untuk bisa menyapa saudara melalui konten ini. Dalam beberapa minggu ke depan, Gerakan Pembawa Sulu Korop 1 Manado akan membagikan firman Tuhan, membagikan kesaksian melalui konten yang kami share melalui media ini. Harapannya saudara akan diberkati, saudara akan dikuatkan, sekalipun kita masih berada di kondisi yang serba banyak ketidakpastiannya. Nah, tujuan sendiri kami membuat konten ini adalah kami menyadari bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini kita mungkin disuguhi begitu banyak berita-berita yang tidak mengenakan atau bad news ya. Entah itu berita karena dampak dari pandemi yang sedang berlangsung, berita tentang bencana alam yang terjadi di sana sini, berita tentang pembunuhan, dan berita-berita yang tidak mengenakan lain. Tidak bisa dipungkiri saudara bahwa berita-berita semacam ini mempengaruhi kondisi kejiwaan kita, membuat kita mungkin semakin merasa cemas, merasa khawatir, semakin merasa bahwa tidak ada pengharapan di dalamnya. Nah, oleh sebab itu kami mengajak saudara untuk mari kita sama-sama lebih selektif dalam memilih apa yang akan kita dengarkan dan mulai memfokuskan telinga kita untuk mendengarkan kabar sukacita melalui kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada cara lain iman itu ditampakkan di dalam hidup kita atau iman itu datang di dalam hidup kita selain dengan mendengarkan firman Tuhan. Jika saya bertanya kepada saudara saat ini, hal apa yang sering saudara dengarkan akhir-akhir ini? Apakah hal tersebut membuat saudara semakin bersukacita, semakin kuat, semakin semangat? Atau malah sebaliknya membuat saudara makin takut, makin khawatir, makin galau dengan kondisimu? Mungkin saat ini perlu untuk kita kembali mengingat atau berefleksi ya, apa yang sedang menjadi makanan jiwaku akhir-akhir ini, apa yang sering saya dengarkan akhir-akhir ini. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir tahun 2020 ya, salah seorang keluarga saya, tante saya menghubungi saya. Dia sedang dalam kondisi menghadapi masalah yang sangat berat dalam keluarga. Dia kurang lebih curhat 1 jam, video call dengan saya. Benar-benar saya melihat tante saya dalam keadaan yang sangat tertekan ya, sangat tertuduh, merasa dihakimi dengan peristiwa yang menimpanya waktu itu. Saya tidak bisa merespon banyak, tidak bisa juga memberikan solusi-solusi. Saya hanya terdiam mendengarkan tante saya sharing. Namun ada dorongan dalam hati saya untuk membagikan firman Tuhan kepada tante saya, dan saya membagikan dalam Mazmur 23. Mungkin saudara familiar ya dengan pasal ini ya, dengan ayat ini adalah Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembala kita yang baik. Setelah saya selesai berbagi firman Tuhan ini, kami berdoa. Setelah berdoa, saudara tahu apa yang terjadi? Saya melihat bahwa tante saya mulai tenang, dan saya lihat bahwa tante saya mulai berpengharapan kembali dan dia berterima kasih kepada saya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur 23 ini secara pribadi bagi saya adalah salah satu pasal favorit saya di dalam Alkitab ya. Dalam banyak kesempatan, dalam banyak kegiatan-kegiatan ya, dilibatkan saya sharing firman Tuhan, saya sering sekali membagikan ayat ini ya.
Dan saat ini saya rindu membagikan ayat ini kembali kepada saudara. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Mazmur 23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya akan menyoroti ayatnya yang keempat, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah berbicara suatu daerah yang letaknya paling bawah, titik paling bawah, dan juga titik paling gelap. Lembah ini bukan saja berbicara tentang tempat secara fisik ya, tetapi ini juga berbicara tentang kondisi kita, kondisi jiwa kita, kondisi emosional kita. Mungkin saat-saat ini saudara kita sedang berada dalam lembah. Mungkin saudara saat ini sedang bergumul dengan kondisi keluarga saudara, dengan kondisi pekerjaan saudara, atau saudara sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Saudara sedang bergumul dengan pendidikan, bergumul dengan kondisi keuangan saudara, ataupun apapun jenis pergumulan saudara saat ini. Mungkin saudara sedang berjalan dalam lembah ya, pada titik terendah dalam hidupmu. Atau engkau merasa bahwa engkau sedang berada di tempat yang gelap, seolah-olah tidak bisa melihat seberkas sinar pengharapan. Nah, pemazmur tidak hanya sampai di situ, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ini adalah kabar baik buat saya dan saudara, bahwa ketika kita melalui lembah yang kelam di dalam hidup kita, kita tidak pernah sendirian. Ada satu pribadi yang selalu menuntun kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bukan saja bersama dengan kita ketika ada di atas gunung, tetapi ketika berada di dalam lembah pun, Dia bersama dengan kita. Kabar sukacita lainnya, saudara, bahwa lembah bukanlah tujuan kita. Lembah itu ada, kita akan melaluinya, kita akan berjalan di dalamnya. Dan percayalah, ketika kita melalui lembah tersebut, kita akan menjadi pemenang. Kita tidak sendirian, sebab kita adalah anak-anak yang dikasihi Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada Good News minggu depan.